Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang muskilat al-iqtisadiyah, berlandaskan kepada Quran surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kata zuyina bermakna dihiaskan kepada manusia rasa suka kepada hal-hal yang diinginkan, berupa emas, perak, kuda yang bagus, binatang ternak, sawah serta ladang. Pertanyaan yang muncul ketika kita membaca ayat ini, yaitu salah satunya, siapakah yang menghiaskan kepada manusia sehingga ia suka kepada perempuan dan harta? Dalam hal ini ada dua pendapat yang muncul. Pertama, yang menjadikan manusia suka kepada perempuan dan harta adalah setan, karena pada akhir ayat ada pernyataan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga yang jauh lebih baik daripada harta dunia. Kedua yang menjadikan manusia suka kepada perempuan dan harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka menguji kemampuan orang-orang mukmin dalam mengendalikan perasaan suka dan cintanya itu. Tidak berlebih-lebihan, melainkan wajar, dan tetap mengikuti ketentuan agama dan aturan-aturan syariat yang benar. Selanjutnya, kata syahwat mengandung arti kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat indrawi dan material. Setiap manusia memiliki syahwat dalam arti yang disebut sebelumnya. Eksistensi syahwat ini yang membuat manusia berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Tentu saja syahwat kepada hal-hal yang bersifat material tersebut bagian dari fitrah kemanusiaan. Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai jenis harta, baik hasil pertambangan, pertanian, peternakan, dan perdagangan yang disenangi dan karenanya dicari-cari oleh manusia. Terkadang untuk memenuhi hasratnya agar dapat memiliki harta-harta tersebut, manusia kerap melakukan apa saja. Terkadang ia tidak lagi memperdulikan hukum-hukum syarak, halal haram, juga etika dalam bisnis tersebut. Semua dilanggar demi memperoleh harta yang diidam-idamkan. Selanjutnya, kontekstualisasi ekonomi Islam. Sebelum berbicara lebih jauh tentang muskilat al-iqtisadiyah, ada baiknya kita terlebih dahulu menelaah masalah ekonomi dalam perspektif konvensional. Sebagaimana diketahui, mengapa perlu ilmu ekonomi? Jawabannya, karena manusia menghadapi masalah ekonomi. Masalah muncul karena ada perbedaan antara sumber daya ekonomi yang tersedia dengan kebutuhan manusia. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ketersediaan sumber daya bersifat terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Sampai di sini muncullah apa yang disebut scarcity atau kelangkaan. Dengan kata lain, terjadi gap antara sumber daya yang terbatas dan kebutuhan serta keinginan manusia yang tak terbatas. Ironisnya, keinginan manusia yang tak terbatas tersebut dipahami sebagai sesuatu yang given sehingga tidak perlu dipermasalahkan.
Fokus perhatian adalah bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut diolah dan dipergunakan dengan seefisien mungkin. Dalam konteks ekonomi Islam, pandangan ini tidak serta-merta dapat diterima. Pernyataan-pernyataan tersebut bisa saja dipertanyakan. Bakir Sadar, Kadim Sadar, dan Abbas Mirakoh untuk menyebutkan beberapa contoh pakar yang menolak pandangan tersebut. Bagi mereka, masalahnya bukan terletak pada scarcity melainkan distribution. Ayat yang telah disebutkan sebelumnya sesungguhnya adalah dalil yang begitu sangat jelas tentang muskilat al-iqtisadiyah. Rafiq Yunus al-Misri di dalam kitabnya telah menunjukkan adanya problema kehidupan ekonomi manusia. Ia kembali menegaskan bahwa sebagaimana pemikiran yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi atau ulama al-iqtisad, harta atau sumber daya itu sesungguhnya terbatas dan keinginan atau syahwat manusia itu tidak terbatas. Rafiq Yunus al-Misri juga mengulas pemikiran Bakir Sadar seperti yang terdapat di dalam magnum opusnya Iqtisaduna. Menurutnya, Bakir Sadar menjadikan surat Ibrahim ayat 32-34 sebagai landasan pemikirannya. Menurut Bakir Sadar, ayat surat Ibrahim ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi manusia di alam raya yang luas ini segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Sumber daya alam ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sayangnya, manusia itu sendiri karena kekufuran dan kezalimannya membuatnya menjadi ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusialah yang membuat hidupnya menjadi sulit. Bakir Sadar menyatakan bahwa manusialah sesungguhnya membuat kezaliman di dalam kehidupannya sendiri, mengingkari nikmat ketuhanan, dan dua faktor inilah yang menimbulkan muskilat al-iqtisadiyah dalam kehidupannya. Sampai di sini, Bakir Sadar memiliki paradigma yang berbeda dengan ahli-ahli ekonomi lainnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, problem ekonomi sesungguhnya adalah kelangkaan. Keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang terbatas. Akhirnya muncullah kelangkaan, seolah-olah sumber daya ini tidak dapat lagi memenuhi keinginan manusia. Akhirnya manusia harus menggunakan pilihan rasionalnya di antara materi yang langka itu. Namun, pandangan Sadar tidak serta-merta diminati oleh pakar lainnya. Adapun Capra, Siddiqi, dan Mannan yang beranggapan bahwa scarcity tetap merupakan masalah utama dalam perekonomian. Menurut mereka, secara parsial atau lokal sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya ekonomi. Di Libya saat ini terjadi scarcity, walaupun di alam semesta ini keseimbangan sumber daya tetap terjaga. Kaitannya dengan keinginan manusia, menurut mereka keinginan manusia itu memang tak terbatas. Disinilah diperlukan ajaran Islam yang akan mengarahkan manusia tentang tata cara berekonomi. Al-Quran memberikan tawaran etik moral agar kehidupan ekonomi tetap berjalan seimbang. Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 ini menunjukkan bahwa keinginan atau syahwat manusia terhadap materi-materi yang menyenangkannya adalah bagian dari fitrah kemanusiaannya. Manusia membutuhkan wanita, anak-anak, emas, perak, kendaraan, dan harta benda lainnya, bukan sekedar untuk memenuhi hajat hidupnya, tetapi lebih dari itu. Manusia juga menyadari padanya ada kesenangan dan kebahagiaan. Untuk itulah manusia dengan segala daya upayanya berusaha untuk memperoleh harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa harta benda tersebut betapapun perlunya dan menyenangkannya, tetap saja materi sebagai
mata'al hayat ad-dunya, kesenangan hidup di dunia. Harta tidak lebih sekadar hiasan. Dunia ini tidak lebih sebagai tempat bermain-main dan menurutkan hawa nafsu. Jika manusia memperturutkannya, maka manusia akan mengalami kehancuran dan kejatuhan moral. Untuk itu, Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia dengan segala kesenangannya bukanlah tujuan akhir dan segala-galanya. Allah jualah tempat kembali yang paling baik.